Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kita sudah pukul jam 10 ya, udah memasuki jam 10 dan juga kebetulan Kak Lazi sudah bergabung bersama kita. Eh, kita langsung saja ya teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Widya Yunisa yang pada pagi hari ini akan menemani Kak Lazi dalam eh, hari kedua di Bootcamp Digital Marketing. Nah, mungkin hari ini kita akan lebih ke tutorial dan nanti akan sesi tanya jawab seperti biasa. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Kak Lazi. Oke, terima kasih Mbak Wirda. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di minggu pagi ini yang harusnya kalian pada nyantai-nyantai, tapi kita memutuskan untuk kita meluangkan waktu untuk belajar lebih dalam lagi. Jadi hari ini agendanya kita akan belajar lebih dalam lagi. Kalau kemarin itu kan kita bicara tentang dasar-dasar dari digital marketing. Sebenarnya dari dasar-dasar digital marketing itu sendiri kan ada banyak. Nah, kalau hari ini kita bakal lebih dalam, lebih spesifik ke satu channel dulu aja, yaitu ke Facebook. Oke, sebentar ya. Saya izin share screen. Ya, udah kelihatan kan berarti Mbak Wirda Sudah, udah Kak? kelihatan? Sudah. Oke, oke gitu langsung dimulai aja ya. Nah, sebelumnya kenalan dulu sedikit. Kalau kemarin mungkin belum ada yang join. Nah, perkenalkan saya Razi. Nah, saat ini saya bekerja di multinational tech company dan sebelumnya itu saya udah pernah kerja di dua digital media agency untuk role-nya itu digital media planning dan strategi. Pernah kerja di Merah Cipta Media untuk nge-handle Jarum Super, Super Music, Jarum Black, dan juga digital media planning di Hak Muda Network. Waktu itu nge-handle-nya Popme, Cheetos, Jets, Kitela, dan Wonderland Biscuit. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, bisa langsung aja lihat di LinkedIn, ketik seperti yang ada di screen, Rasmiran. Dan saat ini saya udah dapat sertifikat dari Facebook Media Planning dan Buying, dari Google Digital Guru Blue and Green Belt, dan Display dan Video Certification, dan juga ada Twitter Flight Video School Badge. Nah, sebelum mulai itu, saya minta ke teman-teman untuk mikrofonnya di-mute dulu selama webinar berlangsung, dan nanti sesi tanya jawab akan dilakukan di akhir sesi. Jadi nanti Mbak Wirda bakal bantu untuk mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan masuk, baik lewat langsung atau lewat chat. Agenda hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara merancang strategi menggunakan Facebook Ads, dan ditambah juga kita nanti akan ada share case study. Case study ini dari brand yang pernah berjalan dengan menggunakan Facebook dan Instagram Ads. Nah, mari kita ingat lagi. Kalau kemarin itu kan kita bicara tentang dasar-dasar digital marketing. Sebenarnya dari hasil sesi kemarin itu kita dapat satu rangkuman yang isinya dalam kita menjalankan digital marketing kita itu ada tiga tahapan dasar untuk digital marketing. Pertama, awareness. Awareness itu tahap kesadaran. Yang kedua, tahap consideration, tahap pertimbangan. Dan yang ketiga, tahap conversion. Nah, jadi di agenda hari ini karena kita bicara lebih dalam, saya mencoba untuk membedah jadi dua poin penting. Pertama, kita menyusun strategi dan planning digital ads. Dan yang kedua, penerapan strategi digital ads melalui Instagram dan Facebook. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, kenapa sih harus Facebook? Jadi kalau kita ngelihat yang kemarin juga sempat bertanya, ada juga yang bertanya, kalau untuk pemula itu disarankan digital marketingnya itu pakai apa ya? Yes, hari ini saya bantu jawab, itu untuk pemula kita disarankan untuk menggunakan Facebook. Di Facebook sendiri itu di
mereka jadi saat ini udah jadi Facebook Group. Di Facebook Group itu sendiri ada Facebook sosial media, ada Facebook Messenger chatting, ada juga Instagram sosial media, Instagram yang biasa kalian sering pakai, ada juga WhatsApp yang role-nya sebagai fungsi untuk chatting sehari-hari, dan ada juga Oculus. Oculus ini game hardware. Nah, untuk pemula pasti bakal terus bertanya, ini kenapa harus menjalankan iklan, kenapa harus pakai Facebook Ads gitu. Apa jangan-jangan mikirnya, wah Mas Razi kayaknya ini nih salesnya Facebook nih, harus menyarankan ke Facebook terus aja. Jawabannya sebenarnya simpel sih, jangkauan yang luas. Mungkin sedikit bertanya dulu nih ke teman-teman, kira-kira teman-teman tahu nggak berapa sih total pengguna Facebook di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Nah, saat ini di Indonesia itu Facebook ada jangkauannya di angka 100 juta sampai dengan 150 juta. Dan dari 100 juta sampai 150 juta ini tersebar rentan usianya dari usia 18 sampai dengan usia 65 tahun lebih. Data ini diambil dari Facebook Audience Insight Juni 2021. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan, kita punya potensi produk kita itu dilihat sampai dengan 100 juta sampai 150 juta. Itu angka yang amat-amat sangat besar. Nah, di Facebook sendiri itu sebenarnya apa yang membedakan Facebook dengan iklan-iklan lainnya? Sebenarnya kalau kita bicara tentang digital marketing, inti dari utama itu ialah targeting. Jadi di Facebook itu sendiri kita bisa melakukan penargetan dengan penargetan yang sangat dalam. Kita bisa melakukan penargetan melalui perilaku seseorang. Misalnya contoh orang-orang yang suka otomotif, orang-orang yang suka berdonasi, orang-orang yang suka travel, atau orang-orang yang suka belanja online, atau kita juga bisa melakukan penargetan berdasarkan interest. Interest itu ketertarikan. Misalnya orang-orang yang tertarik dengan dunia periklanan, tentang agriculture, tentang penerbangan, orang-orang yang tertarik dengan entertainment, orang-orang yang punya relationship, udah berkeluarga, udah jadi seorang ibu, atau yang baru pacaran, itu semuanya bisa kita lakukan penargetan sesuai dengan keinginan dari kita sendiri, maunya seperti apa. Dan juga kita juga bisa menargetan lebih dalam lagi. Ada banyak banget yang bisa kita lakukan penargetan seperti yang ada di screen. Nah, kalau merancang digital marketing itu kan kemarin sudah saya infokan kita ada 4 tahap. Pertama, kita harus terjemahkan menjadi masalah, menjadi tujuan dan bentuk kampanye. Itu kemarin udah kita jawab. Yang penting dari brand kalian itu tahu nih kira-kira masalah dari brand kalian itu sendiri apa. Apa kalian mau ningkatin brandnya itu sendiri supaya lebih banyak orang lain tahu, orang lagi yang tahu, itu juga bisa. Itu jadi salah satu uh, masalah yang harus kita jadikan tujuan untuk merancang kampanye. Kemudian kita harus merancang strategi dan media plan, dan juga menjalankan monitoring dan optimalkan campaign yang sudah kita berjalan. Setelah itu baru kita lakukan laporan dan pembelajaran. Nah, elemen media plan sendiri ini sebenarnya ada 4. Ada targeting, ada creative, ada budgeting, ada tracking. Targeting itu sendiri apa? Targeting itu sendiri target audience. Targeting itu sendiri seperti yang tadi udah saya infoin. Kalau misalnya di Facebook, kita bisa melakukan penargetan sangat dalam. Jadi kita bisa melakukan penargetan berdasarkan perilaku atau ketertarikan seseorang. Terus juga kita bicara tentang kreatif. Kreatif itu pesan dari iklan itu sendiri bagaimana. Jadi kalau misalnya kita mau nargetin orang-orang yang usia 18 sampai 24, itu pastiin konten-konten yang kita buat itu benar-benar menarik, benar-benar sesuai dengan target audiens tersebut. Terus juga budgeting. Ini salah satu hal yang penting. Karena kenapa?
tanpa kita mengatur budgeting, yang ada kita nggak bisa mengukur dengan pasti bagaimana hasil dari campaign yang udah kita jalankan, iklan yang udah kita jalankan. Misalnya kita ngatur budgetnya cuma 1.500.000, ya udah kita stick dengan 1.500.000 itu. Jangan kita berubah-berubah lagi selama periode campaign berlangsung. Dan juga kita melakukan tracking. Tracking itu kita mengukur hasilnya. Kita lihat dari uang 1.500.000 ini hasilnya sudah sesuai apa belum dengan hasil yang saya sudah tentukan. Nah, media plan targeting. Jadi di targeting itu sebenarnya ada banyak banget. Ada behavior, ada interest, ada yang lain-lain. Tapi untuk kali ini saya lebih mengkerucutkan ke targeting yang lebih sering paling banyak digunakan, yaitu core audience. Core audience itu kita penargetannya berdasarkan demografik. Demografik itu wilayah, demografik, location, interest, dan behavior. Demografik itu kayak misalnya kita nargetin ke usia male, pria usia 18 sampai 24. Lokasinya ada di Jakarta, terus mereka interestnya ke otomotif, dan behaviornya itu mereka suka belanja online, misalnya seperti itu. Atau menggunakan custom audience. Custom audience ini merupakan data-data database yang udah kita punya. Misalnya sebelumnya kita mau nargetin iklan ke teman-teman kita aja. Itu salah satu database yang paling sederhana kita punya. Database kita kumpulin berdasarkan dari teman-teman kita. Jadi dari nomor WhatsApp-nya, dari emailnya, itu bisa banget pakai buat jadi custom audience. Dan ada lookalike audience. Lookalike audience ini orang-orang yang mirip dengan regular customer atau custom audience. Jadi kalau di Facebook itu mereka bisa nge-identify nih, misalnya iklannya bakal ditampilin nggak cuma di orang-orang yang jadi database kita aja, tapi orang-orang yang dianggap Facebook memiliki ketertarikan yang sama dengan database kita. Itu juga bisa diidentifikasi Facebook. Nah, filosofi digital marketing itu seperti corong. Jadi kurang lebih seperti ini kalau kita bedah dari corong yang udah kita jadikan sebagai filosofi. Pertama, awareness. Awareness itu tahap kesadaran yang kita pakai itu core sama lookalike audience. Jadi kurang lebihnya seperti yang ada di screen. Core dan lookalike itu seperti apa sih? Core dan lookalike itu ialah orang yang berada di sekitar tempat usaha, atau orang yang follow atau visit beli di kompetitor, atau orang yang punya interest tapi mereka nggak pernah visit atau nggak pernah follow. Nah, ada juga lookalike, itu tahap pertimbangan. Nah, kalau lookalike itu sama, orang yang follow juga, orang yang mirip dengan regular customer, atau orang yang pernah nonton iklan video saya tapi mereka nggak pernah beli. Nah, baru nanti di tahap konversi, tahap custom, itu orang-orang yang udah jadi regular customer kita. Nah, ini media plan yang kreatif. Jadi, media plan itu salah satunya kita membutuhkan dengan materi yang kreatif. Materi yang kreatif itu seperti contohnya kayak gimana sih? Nih, mungkin teman-teman udah familiar nih, waktu itu ada iklan dari Burger King yang ngajak user untuk pesanlah dari McDonald's. Kelihatannya sih kok kompetitor produk Burger King malah ngajak user untuk beli produk kompetitor. Ternyata sebenarnya ada maksud tersendiri. Mereka tetap membuat campaign supaya tetap orang-orang yang punya usaha makanan di luar dari Burger King, kayak bisa di McDonald's, di KFC, mereka tetap keuangannya, tetap kondisi perusahaannya bakal tetap stabil dengan ngajak user untuk beli di restoran-restoran tersebut. Nah, jadi iklannya benar-benar harus, komunikasi dari konten itu sendiri harus tepat dan di waktu juga yang tepat. Ada juga dari Airy Outdoor Gear. Jadi waktu itu kita ngelihatnya dari Airy Outdoor Gear itu lagi riding on the moment. Riding on the moment-nya itu pada saat kasus Eiger untuk melarang YouTuber untuk bikin konten tentang Eiger tanpa persetujuan Eiger. Jadi untuk
untuk men-challenge back kondisi seperti itu, dari Airy Outdoor Gear ini mereka bikin surat peringatan. Jadi kalau yang Eiger lakukan memberikan surat peringatan, kalau yang si Airy Outdoor ini mereka bikin surat keringanan. Keringanannya itu supaya user untuk bikin video review tentang produk. Jadi yang terpenting dalam kita bikin kreatif itu gimana caranya bikin konten tersebut tepat di waktu yang tepat, sesuai dengan waktu yang tepat. Nah, media plan budgeting. Nah, pada saat tahap budgeting itu ada 3 tahap. Pertama, tahap awal. Kita harus identifikasi dulu nih, apakah brand tersebut sudah launching atau sudah eksis. Jadi teman-teman bisa digambarkan terlebih dahulu, bisa dipikirin terlebih dahulu. Kira-kira kalau kita mau digital marketing ini pada saat tahap budgeting itu brand kita itu posisinya sudah di mana? Brand kita itu apakah belum launching atau masih kita tahap rencana untuk di launching, atau brandnya sudah ada, sudah eksis, tapi harus kita perkuat lagi kehadiran brand tersebut. Nah, yang kedua, kita harus menentukan tujuan akhir KPI. Tujuan akhirnya ini apa? Kita itu balik lagi ke diri kita masing-masing, dari brand kita masing-masing. Pertama, kayak misalnya kita mau nentuin konten-konten kita banyak yang like atau nge-comment. Itu bisa jadi salah satu KPI kita dalam menjalankan digital marketing. Atau kita mau meningkatin jumlah followers. Bisa juga kita jadikan penentuan itu sebagai KPI kita. Walaupun dalam segi eksekusi dalam menjalankan kampanye itu nggak ada yang bisa menjamin kalau misalnya followers kita bakal naik. Itu semuanya tergantung dengan estimasi kita, itu semuanya tergantung bagaimana kita merancang budgeting, strateginya dalam digital marketing. Dan yang ketiga itu audience. Audience yang akan dijangkau ditambah target tujuan akhir. Misalnya kita mau targetin orang-orang yang ada di usia 18-24, pria dan wanita. Itu total audiensnya itu misalnya ada 2 juta. Nah, saya mau targetin itu sekitar 100.000 orang. Yaitu saya targetin cuma 20%-nya aja. Jadi itu yang harus kita tentuin juga. Nah, jadi kalau di media plan itu ada tahap tracking. Jadi dasar-dasarnya untuk tracking itu ialah kita supaya mudah narik report. Jadi kalau kita udah narik report, kita tahu kita bisa mengukur apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai atau belum, sudah pas atau belum, sudah efektif atau belum. Dan yang kedua, kita bisa melakukan optimisasi. Optimisasi itu jadi nanti pada saat campaign berjalan kita lihat performa campaign itu seperti apa. Misalnya contoh kita ngejalanin campaign itu selama 2 minggu. Dalam 2 minggu itu kita lihat kita menggunakan satu materi iklan itu kira-kira responnya ke audiens itu bagus apa enggak. Kalau misalnya enggak bagus, kita harus buat materi lagi atau menggunakan materi yang lain supaya kita melakukan optimisasi. Kita bisa melihat, oh itu optimisasinya bakal bisa menghasilkan kenaikan yang signifikan dari result yang udah kita atur. Test and learn. Jadi test and learn ini kita harus tetap banyak mencoba, banyak inovasi, dan banyak belajar juga. Jadi kalau kita ngejalan campaign misalnya 2 minggu, tapi kita ya udah kita cuma mau pakai satu materi aja, habis itu bulan kedua begitu juga, bulan ketiga gitu juga, itu nggak, menurut saya nggak ada esensinya. Karena intinya itu dalam menjalankan digital campaign atau menggunakan Facebook ini, itu bagaimana caranya kita melakukan test and learn, kita melakukan uji coba. Uji coba itu supaya kita dapat pembelajaran apakah ini bakal efektif atau ini bakal jadi formula yang tepat untuk saya dalam menjalankan campaign yang ke depannya. Nah, yang perlu ada itu kita harus ada akun bisnis Instagram dan Facebook fanpage. Ada juga kita harus nyiapin FB Pixel dan UTM, tapi ini sebenarnya nggak terlalu dibutuhin sih kalau buat teman-teman yang udah kondisinya saat ini masih dalam tahap baru untuk mau launching produknya aja atau mau meningkatkan
kehadiran brand tersebut. Terus kita melakukan segmentasi target, penamaan kreatifnya, terus struktur pada iklan tersebut. Itu hal yang penting yang harus kita punya. Nah, pada saat kita melakukan monitor dan optimisasi iklan, akan ada banyak masalah yang selalu kita temuin. Pertama, kita harus melakukan optimisasi landing page. Landing page ini merupakan uh, tujuan akhir dari ketika orang tertarik sama iklan kita. Misalnya landing page-nya itu mau ke akun Instagram kita, atau mau ngunjungin traffic, atau mau mengunjungin akun Shopee atau Instagram, akun Shopee atau akun Tokopedia kita, atau mau ngunjungin website kita. Hal ini yang harus benar-benar dipastikan kalau ini landing page itu bakal berjalan dengan baik sesuai ketika kita menjalankan campaign di Facebook Ads dan Instagram Ads. Yang kedua, alokasi budget ke targeting atau kreatif yang hasil KPI metriknya lebih bagus. Nah, itu. Jadi pada saat kita menjalankan campaign, kita harus ngelihat dulu nih. Misalnya kita menggunakan satu materi. Ternyata dengan budget 1 juta, kita menggunakan satu materi dengan targeting yang udah kita lakukan, itu hasilnya nggak maksimal, nggak bagus. Nggak bagus dalam arti kata ini, budgetnya tidak terserap dengan habis, dengan baik. Nah, itu jadi salah satu masalah besar. Solusinya, ya kita harus ganti kreatif iklan. Kita harus lihat lagi gimana materi tersebut sesuai apa enggak dengan target audiens yang kita sasar. Kalau misalnya udah kita ganti kreatif iklan tapi juga belum ada perkembangan yang signifikan, kita harus melakukan optimisasi lagi, yaitu tambah targeting. Tambah targetingnya itu kita lihat lagi, kita perluas lagi. Misalnya produknya ini untuk cowok. Yang tadinya kita nentuin produk ini untuk cowok usia 18-24, tapi kita perlebar lagi. Nggak cuma ke cowok usia 18-24, tapi cowok usia 25-34, atau cowok-cowok yang punya ketertarikan tentang produk kita. Nah, ada juga kita naikin dan turunin bidding yang udah kita set up. Jadi kalau kita ngejalanin campaign di Facebook dan Instagram Ads itu semuanya bergantung sama bidding. Bidding itu kondisi market pada saat kita menjalankan campaign. Contohnya, dengan uang 1 juta, kita mau ngasilin 10.000 klik. 10.000 orang yang klik, yang ada 10.000 orang yang ngeklik ke akun Shopee kita. Nah, itu dari Facebook itu hanya bisa melakukan, bisa dibilang prediksi saja. Kita cuma bisa ngelihat prediksi. Hasilnya itu tergantung dengan kondisi market yang sedang berlangsung. Kondisi market yang sedang berlangsung ini diciptakan berdasarkan orang-orang yang mengakses Facebook atau orang-orang yang mengakses Instagram. Tergantung dari mana kita mengatur iklan tersebut ada di mana. Terakhir ada cek tracker secara teratur. Tracker ini seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman udah tahapnya udah lebih dari sekedar melakukan peluncuran brand baru atau meningkatkan brand yang udah eksis, tracker itu sebenarnya masih belum diperlukan. Nah, 3 hal yang harus kita pelajarin dalam menjalankan digital iklan di Facebook dan Instagram. Pertama, pembelajaran. Apa yang dipelajari saat melakukan optimisasi. Apa yang berhasil dan apa yang enggak. Terus ada juga insight. Insight itu kita melihat dari iklan yang udah berjalan, kita evaluasi nih masing-masing dari targeting, masing-masing dari kreatif, masing-masing dari budgetnya itu memiliki peningkatan ke bisnis kita atau enggak. Misalnya dari kita udah alokasiin budget 1 juta, tapi yang nge-follow atau yang nge-like kontennya gak gitu banyak. Nah, itu kita harus melakukan evaluasi. Apa yang salah? Apakah targetingnya kah? Atau materi yang kita gunakan kah? Terus yang ketiga, itu ada implikasi. Implikasi itu perencanaan campaign berikutnya.
Jadi ketika kita udah melihat performance kita dari yang sebelumnya itu dirasa menurut kita kurang atau tidak sesuai dengan target yang udah kita tentukan, kita melakukan implikasinya itu kita harus lakukan pembenahan. Jadi kita lihat kalau yang kemarin misalnya kita ngejalanin campaign dalam waktu 1 bulan, kita menggunakan iklan materi yang kita gunakan itu cuma satu dan materinya itu hard selling banget nih. Misalnya, ayo beli produk kita, ternyata hasilnya nggak bagus. Nah itu implikasi dari hasil evaluasi itu kita implikasinya harus kita lihat, wah kayaknya materi ini nggak cocok nih untuk kita lakukan untuk campaign-campaign berikutnya. Kita harus ada perencanaan campaign sesuai dengan hasil yang udah kita dapetin di campaign-campaign sebelumnya. Jadi secara garis besarnya itu evaluasi aja. Kita evaluasi dulu mana yang perlu stop, mana yang perlu lanjut, mana yang perlu mulai. Nah, yang kedua, kita masuk ke penerapan strategi digital ads melalui Instagram dan Facebook. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada tahu juga, udah familiar juga dengan Facebook dan Instagram Ads. Jadi kalau di Facebook itu, kalau kita mau iklan di Instagram itu, jadi dalam satu halaman. Di sini saya tulisnya itu Facebook dan Instagram Ads. Kalau kita mau ngejalanin campaign di Instagram, ada dua cara. Pertama, kita melalui Instagram Business Profile. Jadi dari akun Instagram teman-teman kalian bisa langsung buat bisnis profile di handphone kalian, atau kita juga bisa menggunakan Facebook Business Manager. Aksesnya di business.facebook.com. Apa perbedaannya? Jadi kalau kita menjalankan campaign di Instagram Business Profile atau langsung di handphone kita itu, pertama dari proses setupnya. Setupnya itu kita langsung di aplikasi Instagram langsung. Tapi kalau kita di Business Manager, kita itu melakukan setupnya di halaman business.facebook.com. Yang kedua, tingkat kerumitan. Tingkat kerumitannya itu di Instagram Business Profile lebih mudah dan instan. Tapi kalau kita bicara di Business Manager, lebih kompleks, lebih banyak, lebih rumit, tapi lebih banyak pilihan juga kalau kita menggunakan Business Manager. Integrasi tambahan. Nah, integrasi tambahan itu kalau kita di Instagram Business Profile, kita nggak perlu melakukan integrasi. Jadi iklannya, misalnya contoh kita mau iklannya di akun Instagram kita yang kita isinya jualan baju-baju. Ya udah, kita langsung di akun Instagram yang baju-baju kita aja, kita langsung set up semuanya. Tapi kalau di Business Manager harus ada integrasi tambahan. Jadi kita harus mengintegrasikan akun Facebooknya, akun IG profilnya, terus websitenya, terus pixelnya. Nah, kalau campaign objektif, kalau di Instagram Business Profile itu terbatas. Di Instagram Business Profile itu kita cuma ada 3 objektif. Sedangkan kalau di Business Manager, itu kita punya banyak pilihan objektif. Jadi objektifnya teman-teman kalau misalnya mau tingkatin orang-orang yang klik ke website kita, itu bisa dilakukan di Business Manager. Periode campaign. Nah, periode campaign itu kalau di Instagram Business Profile itu nggak fleksibel. Jadi kalau di Instagram Business Profile itu paling lama kita bisa ngeset periode campaign itu cuma 2 minggu aja. Tapi kalau kita di Business Manager, itu pilihan periode campaign-nya itu lebih bebas, lebih banyak pilihannya. Contohnya, kita mau ngejalanin campaign hanya di waktu-waktu tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu. Misalnya di tanggal-tanggal orang gajian. Itu kita setupnya harus kalau mau jauh-jauh hari harus menggunakan Facebook Business Manager. Pilihan audiens. Nah, pilihan audiensnya itu ini menurut saya yang paling penting. Karena kalau kita menjalankan digital campaign itu, audiens itu salah satu kunci gimana caranya brand kita bisa dilihat banyak orang. Kalau kita menjalankan
campaign menggunakan Instagram Business Profile, kita terbatas nih, hanya core audience saja yang bisa kita atur. Tapi kalau kita menggunakan Business Manager, nggak cuma core audience, kita bisa bikin custom audience, kita bisa menggunakan lookalike audience, jadi pilihannya lebih banyak dan lebih kompleks untuk yang Business Manager. Matrix laporan iklan. Nah, matriks laporan iklan ini kalau di Instagram Business Profile, pilihan matriks pengukurannya terbatas. Sedangkan kalau di Business Manager, pilihan matriks pengukurannya itu bisa lebih banyak. Terakhir, ada di metode pembayaran. Nah, kalau di metode pembayaran itu, Instagram Business Profile itu terbatas hanya di kartu kredit, debit, dan PayPal. Tapi kalau teman-teman punya melakukannya di Business Manager, itu pilihan pembayarannya itu ada di kartu kredit, debit, PayPal, dan invoice. Invoice system ini ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi misalnya kita minimum konsisten belanja iklan selama 3 bulan itu 100 juta. Nah, itu bisa sistem invoice di Facebook. Proses beriklan di Facebook dan Instagram itu ada 3. Pertama, campaign planning. Kedua, campaign setup. Ketiga, campaign optimization. Nah, campaign planning. Kita menentukan campaign objektif dari brief. Misalnya ini contoh. Salah satu brand piyama mau ningkatin followers di Instagram dengan menggunakan giveaway. Jadi giveaway-nya ini diiklankan ke orang-orang yang jadi target audiensnya dari brand piyama ini. Nah, jadi kita bikin campaign objektifnya dulu nih. Campaign objektifnya itu ada reach, ada brand awareness, terus ada consideration-nya itu ada traffic, engagement, atau yang lain-lain. Dan juga yang paling terakhirnya itu ada di conversion, catalog sales. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang conversion, di Facebook dan Instagram itu bisa melacak sampai orang-orang yang habis ngelihat iklan, terus mereka datang ke toko kita. Tapi sayangnya saat itu fitur ini nggak bisa di Indonesia, cuma bisa di United States aja. Jadi kalau kita bedah lebih lanjut, kalau di bagian reach ini tipe dari copy atau caption iklannya itu seperti yang ada di screen. Pesan iklan itu bentuknya singkat tentang apa itu brand, misalnya itu pengenalan terhadap brand. Contohnya seperti yang ada di screen. Cari piyama unik, cek di Cuisine tab aja. Yang kedua, pada saat kita di tahap consideration. Nah, pesan iklannya itu udah lebih panjang dan menjelaskan apa manfaat dan solusi yang ditawarkan oleh brand kita. Contohnya, yuk kita ikutan giveaway yang bisa dapetin produk terbaru. Jadi benar-benar disesuaikan dengan materi yang kita buat. Nah, pada tahap conversion, captionnya ini udah langsung sifatnya mengajak orang-orang untuk oke, langsung gerak, langsung beraksi. Nah, makanya contoh iklannya seperti cuma buat hari ini nih, beli satu piyama gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Jadi dengan caption-caption seperti itu diharapkan orang-orang yang melihat iklannya itu udah langsung, wah, oke nih, gue beli yang ini aja nih, karena kalau gue beli piyama ini, gue bisa dapat gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Campaign planning. Nah, campaign planning ini kita menentukan target audience kita. Contohnya seperti yang ada di screen. Kita mau bikin campaign untuk nargetin wanita usia 18 sampai 65 tahun ke atas, terus pekerjaannya itu pelajar, mahasiswi, pekerja atau lainnya, lokasinya di Jabodetabek, ketertarikannya itu terhadap belanja online, piyama, orang-orang yang suka diskon, target audiens yang suka kuis, yang suka giveaway,
Nah, ketika kita melakukan penargetan seperti itu, pada saat kita eksekusi dalam bentuk Facebook dan Instagram Ads, itu kelihatan potensinya berapa banyak. Jadi dari targeting yang udah kita atur kelihatan nih di Facebook. Itu potensial orang-orangnya itu ada di angka 11 juta. Locationnya ada di Jabodetabek, usianya di 18 sampai 65, gendernya female, mereka menggunakan bahasanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa campuran lainnya, dan juga orang-orang yang match punya ketertarikan tentang Tokopedia, Piyama, diskon, kuis, belanja online, dan mereka perilakunya memang suka belanja online. Jadi itu hasil prediksinya bisa kelihatan di situ. Terus setelah kita menentukan target audiens, kita harus menyesuaikan relevansi iklan terhadap target audiens. Jadi udah kita tentuin target audiensnya seperti apa, dari segi materinya juga harus kita buat yang sesuai dengan target audiensnya. Jangan sampai kita bikin materinya piyama untuk wanita, tapi kita nargetinnya ke cowok aja. Itu kan jadi nggak sesuai. Jadi orang-orang yang menerima iklannya itu nggak tepat sasaran. Nah, sekarang kita masuk ke campaign setupnya. Jadi kalau teman-teman mau langsung setup, pakai cara yang ada di sini. Pertama, kita masuk ke business profile kita melalui tombol promote. Masuk ke menu profil, habis itu kita lihat nih konten-konten mana nih yang menurut kita udah kita targetin buat kita iklankan. Nah, kalau kita udah ketemu kontennya yang mana, kita langsung pilih boost post atau promosikan. Setelah kita promosikan, nanti kita pilih profil bisnisnya. Nah, terus nanti kita pilih objektif dari campaign iklan. Nah, seperti yang tadi saya infoin di awal, kalau kita melakukan iklan di Instagram bisnis profile kita, itu objektifnya itu terbatas. Jadi cuma untuk orang-orang yang mengunjungi website kita atau orang-orang yang nge-DM kita. Itu aja. Nah, setelah kita menentukan objektifnya, tahap berikutnya itu kita pilih target audience untuk kampanye iklan. Dan juga kita pilih berapa lama durasinya. Durasinya misalnya selama 6 hari. Anggaran hariannya itu $5. Jadi kalau kita melakukan setup Instagram business profile-nya, melakukan setup iklan menggunakan Instagram business profile kita, ada banyak keterbatasan sih. Keterbatasannya itu dari segi budget, keterbatasannya itu dari durasi campaign, dan keterbatasannya itu juga dari segi objektif campaign yang udah kita tentukan. Sekarang kita lanjut ngebahas tentang Facebook Business Manager. Jadi kalau Facebook Business Manager itu kita aksesnya di desktop. Kita buka di alamat business.facebook.com. Setelah itu nanti ada kelihatan nih tampilan add account pada Business Manager. Langsung kita create, terus kita tentuin objektif campaign-nya. Nah, ini salah satu hal yang penting buat teman-teman dalam menjalankan campaign, karena kita harus tentuin nih kita mau objektif campaign-nya itu seperti apa. Seperti yang tadi saya bilang di awal, jadi kita tentuin dulu nih objektifnya itu mau awareness, mau consideration, mau conversion. Cuma kalau untuk kita masih brand baru, masih tahap awal dalam menjalankan campaign, saya menyarankan kita menggunakan untuk tahap yang awareness aja dulu. Kita pilih brand awareness atau brand reach. Setelah itu, kalau kita udah tentuin objektif dari campaign itu sendiri, kita tentuin nih laman tujuan akhir sama target kampanye iklan. Jadi kita mau tujuan akhirnya kemana,
terus target iklannya itu seperti apa. Misalnya contoh di sini kita tentuin targetnya usianya di 18 sampai 65, lokasinya misalnya di Indonesia. Jadi nanti potensi audiensnya itu kelihatan di sini. Misalnya contoh seperti yang ada di gambar, lokasinya di Amerika, usianya 18 sampai 65, orang-orang yang tertarik untuk kunjungin website itu potensinya ada di angka 230 juta orang. Nah, setelah itu kita langsung eh, tentukan target audiens untuk kampanye iklan kita. Jadi target audiensnya itu kita sesuaikan lagi nih berdasarkan age-nya, berdasarkan gendernya, berdasarkan detail targetingnya. Detail targeting itu tadi seperti yang kita infoin di awal. Jadi targetingnya itu kita misalnya mau nargetin orang-orang yang suka suka belanja piyama atau suka belanja di Tokopedia atau suka belanja di Shopee, itu bisa kita targetin di detail targeting. Nah, setelah itu kita tentukan nih iklan kita akan muncul di mana aja. Jadi setelah kita nentuin target audiens kita nanti tentuin iklan kita muncul di platformnya di mana aja. Jadi di Facebook itu sendiri kita bisa tentuin nih iklannya mau muncul di Facebook only kah atau mau muncul di Facebook, Instagram, dan Messenger. Di Facebook pun sendiri kita juga harus milih lagi lebih dalam. Misalnya contoh, kita mau munculin iklannya hanya di IG, di Facebook feed aja. Jadi iklannya nanti kita pilih salah satu nih. Kita pilih di Facebook News feed atau di Instagram feed atau di Facebook video dan lain-lain. Atau kita mau tentuin iklannya cuma muncul di story aja. Nah, kalau di story aja bisa dipilih juga nih. Mau di Facebook story atau mau di Instagram story. Nah, selanjutnya kita tentuin nih budget dan periode dari iklan yang udah kita targetin. Jadi tentukan juga harga maksimal cost per klik yang akan user bayar ketika user klik iklan kalian. Nah, ini kalau untuk nentuin cost per kliknya itu, ini masih opsional ya. Jadi kalau misalnya buat yang baru, nggak harus pakai kita nentuin cost per kliknya. Yang penting kita tentuin nih, daily budgetnya atau lifetime budget. Ini salah satu hal yang penting, apalagi buat temen-temen yang mau iklannya itu pakai kartu kredit. Pastiin teman-teman menggunakan pilihan metodenya itu yang sudah sesuai dengan budget kalian. Misalnya contoh, kita mau ngejalanin campaign-nya itu dengan budget 2 juta. 2 juta dalam bentuk totalnya 2 juta. Nah, pada saat di tahap di penentuan budgetnya itu, kita jangan pilih yang daily budget. Kita pilih yang lifetime budget. Lifetime budgetnya itu kita tulis di sini 2 juta. Soalnya kalau kita nulisnya itu daily budget 2 juta dan kita melakukan campaign-nya itu selama 1 bulan, Facebook nanti akan ngambil budget kita dalam 1 hari 2 juta selama 1 bulan. Jadinya kalau kayak gitu kan jebol kan tagihan internetnya. Nah, makanya hal yang paling sangat-sangat diperhatikan pada saat kita tentuin budget. Jangan sampai kita niatnya itu untuk budgetnya itu terukur, cuma karena kita nggak memperhatikan lebih detail, malah jadinya kita kebablasan. Setelah itu, kita baru nih melakukan integrasi. Nah, kalau di Facebook Business Manager itu lebih kompleks. Kita harus melakukan integrasi. Ketika kita udah set semua targetingnya, kita udah set periode campaign-nya, kita udah set budgetnya, kita harus mengintegrasikan. Kita mau iklannya ini tayang di akun Instagram kita yang mana. Jangan sampai awalnya kita mau bikin iklan untuk baju kita, tapi itu malah kena iklannya dari
akun pribadi kita. Itu jadinya sia-sia aja. Nah, setelah itu kita harus tentukan gambar, caption, headline, URL yang akan digunakan untuk kampanye iklan kita. Nih, contohnya kita seperti ini. Kita menyesuaikan gambar dengan pilihan placement yang ada. Jadi, kalau saya menyarankan, misalnya contoh kita mau jalanin campaign itu di Instagram aja. Nah, kalau Instagram aja pun kita harus tahu juga nih, kita mau Instagramnya itu Instagram feed atau Instagram post. Kalau kita mau dua-duanya, otomatis materi yang kita buat itu harus dua. Jangan sampai kita mau iklan kita muncul di Instagram feed dan Instagram story, tapi materi kita cuma satu. Materi kita cuma Instagram post aja. Hasilnya ketika nanti orang kena iklan kita lewat Instagram story, hasilnya menurut saya akan kurang bagus. Karena materi Instagram feed itu tidak sesuai dengan materi Instagram story. Begitu juga sebaliknya. Lanjut. Nah, kalau sudah kita materinya udah kita upload, kita sesuaikan dengan iklan kita akan muncul di mana aja, langsung kita tentuin. Kita lihat lagi previewnya, iklannya itu udah sesuai apa belum di Instagram. Nah, nanti di tahap terakhir itu nanti Facebook bakal kasih lihat nih, nanti iklannya kalau muncul di feed seperti gimana, kalau muncul di IG story seperti gimana. Gitu. Nah, ketika udah tahap review, artinya kita udah iklan kita udah set, udah ready untuk tayang. Ketika iklannya udah tayang, kita lihat aja performanya. Kita monitor performanya, setelah kita monitor performanya, kita perhatikan juga metrik-metriknya. Dari tadi kan kita harus tahu nih, kalau kita menjalankan campaign di Facebook dan Instagram, kita harus tahu juga metrik-metriknya itu seperti apa. Nah, metrik itu ialah metode pengukuran atau hasil yang diproses berbasiskan data. Jadi buat teman-teman yang ada yang mau memperdalam digital marketing, kita juga harus bergerak berdasarkan data. Karena kalau digital marketing itu DNA-nya itu kita berdasarkan data, bukan berdasarkan opini pribadi atau spekulasi kita aja. Makanya itu dibilangnya data-driven marketing atau aktivitas pemasaran dengan acuan metrik berasal dari hasil analisis data tentang atau dari konsumen yang kita tuju. Definisi dari setiap matriks. Nah, ini kita pakai perumpamaan aja biar istilahnya lebih enak, lebih gampang nangkapnya. Misalkan ads itu atau iklan itu baju dan kita pajangnya di toko Instagram. Ini metrik-metrik dasar yang teman-teman harus pahami. Ada impression. Apa itu impression? Impression itu jumlah baju dilihat berkali-kali dalam di toko itu. Ada juga reach. Reach itu jumlah orang yang melihat baju. Ada juga engagement. Engagement itu ibaratnya jumlah baju dipegang, ditempelin post-it sama orang, terus difoto dan dikirim ke teman. Itu yang dibilangnya engagement. Ada juga CPM. CPM itu cost per mile. Cost per mile-nya itu ialah total biaya sewa toko per 1000 kali baju dilihat orang. Pokoknya kalau CPM itu cost-nya itu per 1000 kali. Clicks. Clicks itu ibaratnya jumlah baju dipegang-pegang. Ada juga total biaya sewa toko per baju dipegang-pegang. Itu namanya cost per click. Sorry, di sini agak tipu. Ada CTR, click through rate. Click through rate ini persentase dari jumlah baju dilihatin terus dan dipegang-pegang.
First purchase order. First purchase itu jumlah pembelian baju pertama kali. Terus ada conversion rate. Conversion rate itu persentase dari jumlah orang yang ngelihat baju, terus mereka beli untuk pertama kalinya. Frekuensi. Nah, frekuensi ini baju dikasih lihat ke orang yang sama berkali-kali. Nah, tadi kita udah bicara tentang gimana cara ngejalanin campaign ya. Nah, sekarang kita masuk ke studi kasus. Studi kasus ini waktu itu saya nge-handle projectnya temen. Waktu itu mereka dari brand temen itu mereka pengen ngejalanin iklan di Instagram. Dan hasilnya oke, bagus sesuai dengan apa yang udah mereka jadikan target. Itu waktu itu laporan iklan Instagram dari akun Instagram Kusinaitai. Periode iklannya itu dari tanggal 20 Januari sampai dengan 25 Januari. Jadi iklannya cuma tayang selama 5 hari aja. Nah, waktu si Kusinaitai ini ngiklan di Instagram, waktu itu mereka objektifnya itu pengen iklannya cuma di Instagram aja. Jadi otomatis iklan hanya muncul di Instagram Post dan Instagram Story. Alokasi budgetnya itu yang mereka gunakan itu ada di angka 1 juta. Dan budget yang terpakainya itu 999.512. Jadi 1 juta kurang dikit. Materinya seperti yang ada di gambar. Ada materi di Instagram Feed, ada materi di Instagram Story. Jadi komunikasi dari materi tersebut ngajak user untuk klik ke websitenya mereka. Ketika mereka klik, terus mereka isi data-data mereka. Datanya itu nama, datanya itu email, terus ada nomor WhatsApp-nya mereka. Jadi mereka itu lagi ngebangun database. Pengen tahu nih, orang-orang yang lihat iklan mereka ini database-nya sebagaimana banyaknya, terus lokasinya ada di mana, dan nomor teleponnya berapa. Hasilnya, pada saat menjalankan iklan di Instagram Feed, itu iklannya muncul sebanyak 7.677 kali muncul. Dan iklan itu dilihat sama 5.800 wanita. Setelah wanitanya ngelihat itu, mereka pada klik. Jadi jumlahnya makin lama makin kecil. Seperti filosofi corong. Makin lama makin kecil, orang-orang dari 5.800 orang ini, mereka yang ngeklik itu cuma 191 wanita. Yang 191 wanita. Nah, ketika kita menjalankan campaign di Instagram atau di Facebook, inilah yang dinamakan kita memonitor bagaimana sih performa iklan tersebut. Hasilnya seperti ini. Jadi iklannya itu paling banyak dilihat oleh usia 18 sampai 24. Itu ada di angka 60%. Dan 18-24-nya ini mereka juga paling banyak yang ngeklik. Disusul juga orang wanita yang usia 25 sampai 34. Ada di 25-34, mereka juga kalau untuk yang usia 25 sampai 34 berdasarkan performa dari iklan ini, mereka lebih banyak wanita yang ngeklik dari wanita yang ngelihat iklannya. Dan juga dari performa iklan ini dilihat lebih dalam lagi, ternyata iklan ini lebih banyak dilihat oleh orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat. Sisanya ada di Banten, disusul juga dengan Jakarta. Nah, kalau untuk di IG Story performanya seperti yang ada di screen. Dari 5.800 kali iklan muncul, iklan ini dilihat sebanyak 4.995 wanita. Dan juga iklan ini diklik
sama 107 wanita. Performanya dari iklan Instagram Story paling banyak masih di usia 18-24 dan yang kliknya juga masih banyak di usia yang ngekliknya itu lebih banyak di usia 25 dan 34. Dari segi wilayah kita bisa melihat juga masih banyak didominasi oleh Jawa Barat dan juga Banten dan Jakarta. Kesimpulannya gimana? Nah, kalau kita melakukan reporting itu kita harus melakukan kesimpulan. Kita tulis kesimpulannya. Kesimpulannya itu waktu iklan ke Shnet itu telah berjalan dengan baik, penggunaan iklan Facebook dan Instagram Instagram Story dinilai langkah yang tepat. Dari dua tipe iklan itu menghasilkan data sebanyak 368 partisipan yang mengikuti giveaway. Dan performa iklan ini dijadikan sebagai benchmark acuan untuk menjalankan campaign berikutnya. Jadi karena ini campaign yang pertama, jadi kedepannya kalau mereka mau melakukan giveaway lagi atau melakukan campaign-campaign lainnya, mereka harus menggunakan data yang tadi kita share. Itu yang kita jadikan benchmark. Jumlah followers yang bertambah itu selama periode giveaway ada di angka 453 followers baru. Jadi kalau kita hitung-hitung harganya dengan uang 1 juta, harga per satu followersnya itu ada di angka 2.207. Itu angka yang cukup murah ya. Kalau kita beli followers saja, satu followers nggak ada yang harganya 2.000. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau bertanya, bisa langsung atau menggunakan kolom chat. Halo, terima kasih Kak Lazi. Masya Allah banget ya, materinya sungguh luar biasa gitu. Tadi juga udah langsung tutorial gitu bagaimana kita iklan di FB, di Instagram gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya langsung juga boleh raise hand saja. Atau boleh di chat box. Silakan Kak Okta. Ya. Halo, terima kasih Kak Razi, Kak Wirda. Selamat pagi sebelumnya. Ini saya Oktasi dari Jakarta. Saya mau tanya kalau misalnya apa sih bedanya kalau kita menggunakan kalau kita mau bikin iklan nih melalui Facebook Ads? Apa bedanya menggunakan existing post sama kalau existing post kan bisa kita langsung boost gitu baik dari Facebook maupun Instagram. Nah, kalau di Facebook Manager kalau kita kita bikin dari awal gitu, kita memerlukan yang tadi itu yang tiga materi gitu dalam bentuk Facebook post, story, satu lagi yang resolusinya yang ukurannya dimensinya lebih kecil gitu. Nah, itu ada nggak sih kayak apa ya, pakem aturannya gitu, kita tuh harus pakai yang mana? Apakah existing post atau kita harus bikin baru gitu, dengan materi dengan istilahnya campaign yang sama lah gitu, istilahnya. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau untuk perbedaan existing post dengan bikin post baru, itu sebenarnya balik lagi ke kebutuhan dari menjalankan campaign itu sendiri. Misalnya kita menggunakan existing post. Existing post itu tujuannya kita mau mendapatkan jangkauan dari orang-orang sebanyak mungkin. Semuanya. Orang-orang jadi yang misalnya usia di male atau female usia 18 sampai 24. Tapi kalau kita menggunakan materi baru, materi yang bukan existing post, sebenarnya itu boleh-boleh aja. Tapi itu biasanya digunakan kalau kita punya objektif dari campaign tertentu. Misalnya contoh, iklannya itu cuma bisa dilihat dari orang-orang yang ada di lokasi tertentu. Misalnya lokasinya di Yogyakarta. Jadi misalnya kita buat usaha baju, kita bilang nih di materi iklan tersebut. Materi tersebut kita kasih tahu kalau misalnya ini buat orang-orang yang ngelihat iklan ini atau buat orang-orang yang
ngeklik iklan ini akan ada promo khusus untuk orang-orang yang ada di lokasi Yogyakarta. Nah, kalau kita mau ada materi dengan tujuan-tujuan mau mencapai wilayah-wilayah tertentu, disarankan tidak menggunakan existing post. Karena kalau kita menggunakan existing post kan jadinya semua orang bisa lihat. Kalau yang non-existing post atau biasa kita bilangnya itu dark post itu cuma orang-orang tertentu aja yang lihat. Jadi balik lagi ke objektif dari campaign itu sendiri. Boleh aja kita menggunakan dark post untuk materi yang bersifatnya universal, yang general. Tapi biasanya kita kalau menggunakan dark post itu khusus untuk mencapai komunikasi campaign-nya itu untuk lokasi tertentu aja. Atau target-target tertentu aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Razi. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Laji dan juga Kak Okti tadi yang udah memberikan pertanyaan dan dijawab langsung. Kita langsung ke chatbox ya. Kak ada di chatbox dari Muhammad Holis di Jogja. Mau sedikit tanya soal teknis terkait FB. Saya bikin 2 campaign di 2 akun. 2 akun manajer berbeda dengan target audiensi yang sama. Kreatif yang sama, tapi hasil 2 campaign seperti bumi dan langit. Entah CPM atau conversion, apakah mitos akun busuk di FB itu benar atau sebatas mitos saja? Bagaimana menyikapi hal tersebut? Terima kasih banyak. Ya, kalau melihat performa yang beda itu juga sering sih saya mengalami hal yang serupa. Kita menggunakan materi yang sama, periode campaign yang sama, tujuan campaign yang sama, terus budget campaign-nya juga sama. Ketika kita melakukan seperti itu, kita ngelihat kok hasilnya ada yang jomplang. Benar seperti yang Masnya tadi bilang, antara bumi dan langit. Nah, kalau asumsi saya itu berdasarkan kondisi market dari Facebook, kondisi orang-orang yang mengakses Facebook atau mengakses Instagram pada saat periode campaign berlangsung. Kenapa saya bilang pakai asumsi? Karena sampai saat ini pun belum ada data yang menyimpulkan kenapa dengan menggunakan 2 campaign dengan 2 objektif yang sama itu hasilnya bisa menjadi bumi dan langit. Jadi kita masih bisa mengasumsikan itu sebenarnya itu karena kondisi market, kondisi keadaan pasar orang-orang yang akses Facebook dan Instagram pada saat periode campaign berlangsung. Begitu. Bagaimana Kak, sudah kejawab apa belum nih? Kak Muhammad Holis. Nah, semoga tadi jawabannya ya bisa menjawab dan juga bisa membantu. Nah, ini selanjutnya Kak masih ada nih pertanyaannya dari Kak Bramantio di Jakarta. Untuk memposting foto iklan bisnis menggunakan Instagram profil dan Facebook Business Manager, apakah bisa menggunakan beberapa foto dalam sekali posting atau hanya terbatas 1 foto saja? Kalau kita menggunakan Instagram Business Profile itu cuma bisa 1 kali posting aja. Nggak bisa kita 1 kali posting menggunakan materi kreatifnya itu banyak. Itu kalau misalnya kita mau 1 kali posting tapi materinya banyak, terus targetingnya beda-beda dan juga periode campaign-nya berbeda-beda, itu disarankan ke Facebook Business Manager aja. Karena Facebook Business Manager itu lebih kompleks, lebih komprehensif, dan lebih banyak opsinya ketimbang dari Instagram Business Profile. Itu. Oke. Jadi hanya bisa, kita lebih baik pakai Business Manager aja ya? Betul. Kita lebih disarankan pakai Instagram Business Profile aja. Pakai Facebook Business Manager aja kalau kita mau punya tujuan campaign yang berbeda-beda dan materi yang kita pergunakan yang berbeda-beda juga dalam 1 kali periode iklan. Oke, terima kasih Kak Laji. Kak Laji ini masih banyak, apa kita jawabnya semuanya? Tidak apa-apa? Oke, kita mungkin sampai 11:10 kali ya. Oke, boleh. Nanti sisanya kita lanjut di grup ya, Kak Laji. Boleh. Oke. Ini Kak Laji ada dari Kak Hasta. Mungkin Kak Laji bisa rekomendasikan buku tentang digital marketing?
Buku. Ya, ini bagus banget pertanyaannya. Sebenarnya kalau saya sih nggak pernah pakai buku. Saya itu selalu langsung cari artikel online, terus baca di forum-forum luar. Itu forum nggak harus forum luar sih, forum Indonesia juga banyak. Sama sering-sering main ke halaman Facebook Business Manager-nya. Di halaman Facebook Business Manager-nya itu kan ada yang berbahasa Indonesia, ada juga mereka ngasih update blog di Facebook bisnisnya, ngasih tahu kalau misalnya mereka ada fitur baru, mereka ada rekomendasi baru. Intinya itu sih. Intinya cari info semaksimal mungkin, sebanyak mungkin setiap hari atau mungkin setiap minggu di internet. Kalau buku sih nggak pernah sih pakai buku, karena sifatnya itu kalau di digital marketing itu kita benar-benar perubahannya secara cepat. Jadi kalau perubahan yang dilakukan secara cepat itu lebih valid ketika kita cari infonya melalui internet ketimbang kita melalui buku. Kalau buku kan udah dari performa yang sebelum-sebelumnya itu. Oke, jadi lebih baik kita merekomendasikan lebih baik cari di internet ya, karena kalau internet tuh biasanya lebih update gitu. Betul, lebih update. Ini Kak, mungkin satu lagi ya, masih ada 3 menit lagi. Sisanya di grup ya. Iya, Nah, ini dari Kak Milanti, apakah ada tools atau web tambahan yang dapat dipergunakan untuk monitoring insight atau hasil ads campaign-nya? Apakah insight dari FB atau business manager sudah cukup? Nah, ini pertanyaannya ada di. Sebenarnya kalau untuk tambahan insight ya, kita bisa cari di tempat-tempat lain kayak misalnya di Google Trends. Nah, tapi kalau untuk Facebook sendiri, misalnya kita menjalankan campaign di Facebook, saya menyarankan untuk cari informasi tambahannya itu di sini, di Facebook Audience Insight. Jadi teman-teman nanti googling aja di Google, ketik Facebook Audience Insight. Nanti diarahin ke halamannya, nanti kita bisa ngeliat nih, contoh waktu saya ngambil data ini benar-benar Facebook Audience Insight bisa kelihatan di Indonesia ada berapa yang menggunakan Facebook, misalnya gendernya ada berapa aja perbandingannya. Itu salah satu informasi tambahan dalam kita menjalankan campaign di Facebook. Jadi bisa lewat Facebook Audience Insight. Oke. Terima kasih Kak Gaji tadi atas jawabannya. Semuanya sudah kejawab ya, beberapa yang tadi sudah disebutkan pertanyaannya. Mungkin ini kita lanjut di grup saja Kak Gaji. Ya, betul. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan tambahan, pokoknya chat aja di grup, karena kan udah ada grup ya. Nanti pertanyaan yang bisa saya jawab pasti saya jawab. Tapi kalau misalnya pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, saya nanti kasih respon juga. Oke. Terima kasih Kak Gaji untuk waktunya di pagi hari ini sampai siang sampai jam 11. Bagi teman-teman yang belum terjawab, pertanyaannya nanti akan saya forward ke grup dan dijawab langsung sama Kak Gaji. Terima kasih juga untuk 2 hari ini Kak Gaji atas ilmunya dan juga tadi sudah tutorial juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wilda Khairunisa dan juga Kak Gaji. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak Mbak Wirda. Sama-sama. Terima kasih.